Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, kita sekarang ini hidup di era globalisasi dan modernisasi yang tidak sedikit menimbulkan dampak negatif, dan dampak yang paling menonjol umat Islam tercebur ke dalam tasyabbuh tanpa sadar, melakukan berbagai macam tindakan, kebiasaan, bahkan sampai kepada akidah non-muslim tanpa ada rasa beban dosa. Ini jelas menimbulkan masalah-masalah krusial di dalam keagamaan. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang tidak terpakai, terabaikan karena sikap itu. Malah yang lebih parah, orang yang mencoba konsisten disalah-salahkan. Contoh faktual adalah tidak mengucapkan Selamat Natal, tidak mengikuti acara-acara kebiasaan ritus yang sudah mentradisi di masyarakat. Asal muasal umat Islam hanya satu, kena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Dan ini yang sudah diprediksi oleh banyak ulama
Di antaranya Sufwan ibnu Ruwadah. Beliau mengatakan akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya dan hawa nafsu menjadi agamanya. Dan fakta, sekarang urusan perut bisa menukar iman. Urusan perut bisa berganti agama. Malah di beberapa daerah berganti agama itu seperti ganti baju, bisa 2 kali dalam 1 hari. Makanya kalau kita lihat sekarang agama orang awam itu bukan di hati, tetapi banyaknya di perut. Kalau perutnya kenyang, imannya kuat. Kalau perutnya lapar, imannya lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Nah, masalah sensitif, masalah agama yang krusial yang sekarang ini sudah jarang mendapatkan tempat di hati umat Islam adalah tasyabbuh. Banyak umat Islam yang sekarang ini terjebak, terjerat di dalam belitan tasyabbuh. Meniru ajaran, kebiasaan dan juga berbagai macam ritus-ritus umat lain. Wabil khusus ahlul kitab yang Allah telah jauh-jauh hari zaman mewanti-wanti kepada kita, walan tardha. Lan di dalam konteks bahasa Arab tufidut ta'bid, memberikan faedah keabadian. Tidak akan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan bukti, mereka tidak akan melepas kita dan tersenyum sama kita dan memberikan kemudahan sama kita sampai kita komprominya lepas agama kita, ngikutin agama mereka. Mereka mau terima kita kalau kita sudah bisa membenarkan liberalisme. Mereka akan setuju sama kita kalau mereka sudah setuju tentang sekulerisme yang mereka dakwahkan, demokrasi yang mereka tanamkan. Mereka akan mengiyakan dan mengucapkan Masya Allah, hebat tuh Muslim, kalau sudah mengatakan Selamat Natal. Kalau sudah dia memberikan apresiasi tentang kehebatan, kemuliaan agama mereka. Kalau tidak, Allah mengatakan, enggak tahu antum lebih percaya sama Allah atau sama mereka yang sekarang ini bermanis-manis muka untuk tujuan target jangka panjang. Non-Muslim Pak, bawaannya itu kalau lagi lemah yang dikedepankan kerukunan umat beragama. Kalau sudah kuat sedikit, yang ditonjol-tonjolkan apa? Toleransi beragama. Ya, kalau dia sekarang ke pojok kepepet, pakai senjata HAM. Kalau sudah ada kuat, pakai senjata pamungkasnya demokrasi. Kalau sudah sekarang kuat dan hebat, tidak ada semua itu. Mana ada demokrasi di Palestina dan ada HAM. Mana ada HAM di Myanmar. Mana sekarang HAM di India. Mana sekarang ada HAM di negeri kita bagian timur. Allah mengatakan, kalau antum masih percaya sama Allah,
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka terus-menerus akan memerangi kalian sampai kalian bisa mengeluarkan mereka dari agama mereka kalau mampu. Simpel sekali, kita dipesan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk tidak menyerupai mereka. Kenapa, Pak? Simpel sederhana. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang dekatmu selain kamu. Alasannya juga simpel. La ya'lunakum khabala, mereka tidak dijamin berkhianat. Selesai. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu min dunikum la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Mereka sama sekali tidak dijamin untuk tidak khianat. Mana ada orang kafir antum bisa percaya untuk merawat agama? Kalau memang begitu, bagaimana antum bolehkan mengajar di sekolah-sekolah kaum muslimin? Bagaimana antum biarkan mereka mendirikan sekolah-sekolah di negeri kaum muslimin? Antum pernah mendapatkan cerita orang kafir bisa dipercaya untuk mengajarkan akidah anak kita? La ya'lunakum khabala. Alasan berikutnya Allah kasihkan kepada antum. Kalau antum masih punya kepercayaan dan iman sama Allah. Waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kamu susah. Di samping enggak dijamin amanah, tidak ada satu jaminan mereka itu bisa dipegang. Mereka itu senang kalau antum susah. Senang umat Islam ini celaka. Dan mereka itu susah kalau kita itu senang. Akhirnya persis mereka itu menjadi manusia SMS. Senang melihat kita susah, susah melihat kita senang. Udah cukup Ustaz, begini aja. Ya, biar enggak tumpah. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kita dalam hadis, Masya Allah, ini muttafaqun alaih. Ya, kalau memang begitu enggak bisa diutak-atik, clear. Antum terima, enggak ada kabutnya. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh akan berarti enggak mungkin meleset. Sungguh kalian akan mengikuti sunan atau sanana man kana qablakum, ajaran umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Sampai dalam konteks lau dakhalu fi jughra dabbin la dakhaltumu, kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak dob, maka kalian juga akan masuk. Artinya, semustahil apapun tradisi tersebut, ajaran tersebut di pandangan agama kita, tentu juga ada kaum muslimin yang nirunya. Ada enggak? Pak, sekarang saya tanya sama antum, mustahil enggak perempuan wanita muslimah pakai bikini? You can see. Mustahil enggak orang Islam ulang tahun? Di dalam pandangan Islam, happy birthday, do you, happy birthday, do you, rawahu Muslim. Masya Allah, ada. Sehingga Rasulullah pun diulang tahuni. Mas, mikir enggak Mas antum? Rasulullah diulang tahuni, Masya Allah. Ya Allah. Peringatan Maulid itu apa enggak ulang tahunnya Rasulullah?
Ya Rasulullah ulang tahun. Masya Allah. Artinya Pak, Rasulullah sedang membuat satu ungkapan kiasan, nggak sebenarnya. Nggak mungkin kok ada orang yang bisa masuk ke liang hewan biawak. Kalau enggak, anak cari antum. Anak masukin situ, masuk enggak? Cuwilik kok. Kecil. Maksudnya, seandainya umat itu melakukan perkara-perkara yang mustahil di dalam pandangan agama kita, kita akan niru juga. Di kalangan kaum muslimin juga mengikuti. Nasallallahu al-afiyah. Rasulullah gambarkan fakta di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umat ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau antum nggak percaya, pengen visualis, habis ngaji ente beli sandal jepit yang baru, tempelin, ada bedanya nggak? Persis seperti ketemu pasangannya. Kalau seandainya mereka di antara Bani Israel itu mendatangi ibunya di tengah jalan alias menzinai ibunya terang-terangan, umatku akan menirunya. Apa yang sekarang tidak ditiru di Eropa sana? Di Eropa ada punk, di kaum muslimin juga ada punk, bahkan ditambah rock, punk rock. Wah, kan gitu, berarti ngepangnya banyak. Di belahan sana dunia non muslim ada idol, Amerika idol, di sini juga ada Indonesia idol. Apa yang tidak ada? Masya Allah, bahkan dosa-dosa yang mereka perbuat semua ada di negeri Islam, malah plus. Ya, karena di Amerika nggak ada tabarruk kan, ke kuburan. Tanah kuburan diambil buat bubur. Ya, nggak ada. Haji jauh-jauh pulang bawa tusuk sate Arab buat jimat. Bahkan tanah Arafah dibawa, Masya Allah, satu kresek. Untuk apa Pak? Oleh-oleh kampung Pak. Subhanallah, nggak ada dia. Malah anehnya dosa-dosa yang di negeri Islam tidak ada di negeri Arab, tidak ada di negeri Eropa. Sementara hadirin Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk kepada definisi tasyabbuh. Tasyabbuh ialah al-musyabahah wa hiya al-mumasalah wal muhakah wat taqlid. Meniru, menyontek, mengikutin. Meniru, mencontek, mengikutin. Itu tasyabbuh dalam arti bahasa, meniru, menyontek, mengikutin. Terus tasyabbuh. Rambutnya menyontek ala kafir, Masya Allah. Rambut potongan ala ketek. Nah, dan itu mahal Pak, Masya Allah. Ya mas sampean cukur mak ngono tok, ini tak cukur dadi gratis. Iya, gaya ketek, gaya anjing, berarti ini model asu. Gitu. Kan gitu. Loh itu mahal loh, mahal. Ya Allah. Karena tren, mengikut tren. Dengan potongan rambut seperti itu trendy. Loh, anehnya Pak. Dulu mbah-mbah kita itu berusaha kok mati? Berusaha semaksimal mungkin. Keluar itu kalau punya celana robek malu. Lu sekarang yang mahal yang robek-robek.
Nah iya, yang mahal yang mana? Yang robek-robek. Itu mahal. Itu saya ke Sogo itu yang bolong atas tengah 2 juta. Ya Allah, kalau ini rumah banyak nih. Di rumah banyak. Itu yang sobek itu cantolin aja situ. Ya, seperti itu ya Allah. Dan yang kurang-kurang bahan itu malah laris. Kurang bahan. Sekarang mereka kaum wanita pakai pakaian ketat, kaum muslimin mengikutinya, menyontek, ya, taklid, mengikuti dengan cara membabi buta tanpa memilah-memilih apakah itu perkara kaitannya agama sehingga disalahkan oleh Allah atau tidak. Sing penting menurut nafsu saya tadi. Akan datang suatu zaman urusan utama manusia perutnya dan hawa nafsu menjadi agamanya. Yang jadi ukuran apa? Nafsu. Enak menurut nafsu saya, benar menurut nafsu saya, boleh menurut nafsu saya, bukan menurut din yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekarang definisi tasyabbuh menurut istilah adalah mumasalatul kafirina fi syatta asnafihim, menyontek, meniru orang kafir di dalam berbagai macam hal-hal yang khusus pada mereka, baik yang terkait dengan akidah mereka, satu. Yang kedua, ibadah mereka dan adat kebiasaan mereka. Oke, saya ulangi lagi. Tasyabbuh ialah meniru orang-orang kafir di dalam perkara-perkara khusus mereka, baik terkait dengan akidah mereka, ibadah mereka, adat kebiasaan mereka, dan perilaku mereka. Maksudnya di sana ada perilaku khusus menjadi ciri non-muslim. Contoh, kita sering ngirim di WA. Iya kan? Iya kan? Masya Allah. Yang lebih malu lagi kita dikirimin itu Pak. Apa? Yang apa? Apa itu? Ini ya? Itu jelek itu. Itu isyarat pelacur. Tahu nggak? Lobang sama gini. Masya Allah. Dan ini aneh, simbol-simbol WA itu antum jangan lap-lap aja kayak makan merem. Banyak simbol-simbol yang kadang-kadang gereja tuh kan nggak ngeh, ya. Yang bikin bukan orang Islam, ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sudah dan tidak dianggap masalah buat kaum muslimin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kenapa kita ditanya? Atau kita harus mampu menjawab kenapa kita dilarang tasyabbuh. Nah, ini jawaban yang ini kita akan uraikan, ya. Hadirin sekalian, secara umum ini kadang enak kadang enggak ya. Kayaknya karena enggak ada kopinya nih. Yang penting panas. Hadirin sekalian, secara umum kita tidak perlu mencari jawaban bertele-tele kecuali kita dilarang oleh Allah tasyabbuh atau kita tidak boleh tasyabbuh karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya, titik itu ya. Tuh. Karena asas beragama umat Islam harus bisa menanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa kalau sudah Allah melarang atau memerintahkan, umat Islam sikapnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Udah.
tentang masalah setelah itu kita mencari, mengungkap hikmah, itu nomor sekian. Tapi yang harus difahami seluruh umat Islam, kenapa Allah melarang ini itu termasuk tasyabbuh? Ya karena Allah melarang. Itu mau apa antum? Nggak terima? Kenapa Allah dan Rasulnya melarang tasyabbuh? Ya Allah melarang. Mau apa antum? Ngelawan. Antum ngelawan Allah, hebat banget. Sebetulnya Pak, kalau iman kita bagus, ketundukan kita kepada Allah baik, dan keislaman kita itu sempurna, cukup ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Itu menjadi acuan utama untuk meninggalkan. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, cukup menjadi pijakan untuk melaksanakan. Kenapa? Alasannya simpel. Nggak mungkin Allah melarang barang yang baik, memerintahkan yang jelek. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya nyusahin kita. Jangan sampai kita terbesit, yang baik dilarang Allah, yang jelek diperintah Allah. Nggak mungkin. Ya. Makanya kita ngikutin merem beres. Kenapa? Nggak mungkin lah Allah itu nyusahin kita. Nggak mungkin Rasulullah mencelakakan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga tidak mungkin Allah memberikan beban kita di luar kemampuan kita. Kalau memang begitu, perintah sami'na wa ata'na. Tes. Sebetulnya masih bagus. Ya tahu ini ada yang nyantet kali. Baik. Kita lanjut. Ngomong apa tadi? Baik. Soal masalah perintah larangan. Makanya Allah tidak memerintahkan kecuali kebaikan atau maslahatnya lebih baik, lebih besar. Dan tidaklah Allah itu melarang kecuali keburukan atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Contoh khamr, contoh ghibah. Ya. Makanya dibatasin, ghibah itu ada yang boleh, ada. Tapi secara umum itu jelek. Makanya antum ketika ngikutin Allah, enggak akan keliru, enggak salah, enggak susah. Karena enggak ada ceritain Allah nyusahin kita, Rasulullah ngerugiin kita. Makanya tidak ada ceritanya orang yang mengamalkan syariat dirugikan, enggak ada. Dunia wal akhirah. Oke. Nah setelah itu kita mencoba untuk mencari hikmahnya kenapa Allah melarang tasyabbuh. Kenapa Rasulullah melarang tasyabbuh? Yang pertama, hikmahnya. Karena amalan orang-orang kafir itu didasarkan, dibangun di atas ad-dhalal wal fasad, penyimpangan dan kerusakan. Udah. Makanya kita nggak boleh niru. Karena agama mereka, ajaran mereka itu dibangun di atas penyimpangan, kerusakan dan kesesatan. Tuh. Makanya hadirin sekalian, umat Islam ini banyak yang nyangkok. Kalau di luar Islam itu ada kenaikan Isa Al-Masih, di Islam juga diadakan kenaikan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Kopi apa ini? ABC. Oh, kok asli sini? Kopi asli sini. Saya coba. Masya Allah. Ya, dianggap bagus ya. Masya Allah. Ini sampai jam 12 nih. Baik. Kalau di Kristen ada hari lahirnya Yesus, di Islam juga ada hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada turunnya Isa, kita juga ada turunnya Al-Quran. Tujuannya mah mereka baik dan rata-rata persis seperti zaman Abdullah ibnu Mas'ud.
Ketika diingatkan tentang zikir pakai kerikil, apa jawaban mereka? Ma nuridu illa khaira. Tidaklah kita menginginkan kecuali kebaikan. Kata mereka juga, kita juga tidak menginginkan kecuali kebaikan, supaya orang Islam nggak ngiri orang Kristen. Ya, wah, kita jadi ngiri ya. Mereka ada lahiran, kita nggak ada lahiran. Bahkan hari Pasca, Pasca, simbol utamanya apa? Telur ya, telur. Di Islam juga keluar telur, keluar telur. Iya, masya Allah, ya Allah. Bahkan apalagi tradisi kampung ada mitoni 7 bulanan tingkepan. Di Palembang pasti banyak, karena Palembang ini aslinya Jawa. Ya, pecahan dari Mojopahit. Setelah Sriwijaya dikalahkan oleh Mojopahit, maka dijadikan bagian dari Fasal. Fasal itu daerah bawahannya, itu namanya Fasal. Maka diletakkanlah adipati, anaknya namanya Aryo Damar. Nah, nanti pas di Pusri besok kita bahas insya Allah. Ya, itu nanti tunggu tanggal mainnya. Sekarang bahas tasyabuh. Ya. Di sana ada acara mitonin ceplok telur. Ya, biasanya pas 7 bulan dimandikan dengan air sumur. Air sumurnya itu air sumur kuno. Disiram. Bahkan kalau zaman Kediri dulu, karena ini warisan Prabu Joyoboyo, dimandikan dengan 7 air sumur. Dicarikan sumur orang 7 yang paling pinter, paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling 7, dioplos, disiram, mudah-mudahan sifat-sifat 7 orang itu netes. Nah, itu. Makanya makanannya pun sebagai kiasan, ada rujak namanya rujak cengkir, terbuat dari sepetnya kelapa. Karena singkatan orang Jawa itu suka nyingkat-nyingkat, cengkir kencengi pikir. Itu kan sama sama lontong, olone kotong. Apalagi lepet, ketupat, ketemu papat. Nah, kan gitu. Bismillah. Adzan ya? Gimana? Adzan belum? Atau dilanjutkan? Oh, 10 menit ya. Woi. Seperti itu. Fakta di tengah kita. Sadar atau tidak sadar, terima nggak terima seperti itu. Yang lebih aneh lagi ceplok telur, telur itu digelundungkan, dilewatkan perutnya, nanti kalau jatuh pecah calon anaknya laki, ini perempuan. Kalau enggak pecah anaknya laki. Ya telah tergantung jatuhnya di mana. Kalau di batu ya pecah. Telur apa yang enggak pecah? Kalau enggak telur dajjal itu. Ya pecah lah mas. Itu kalau ini benar USG enggak laku. Nah itu kan gitu, ya Allah, ditiru. Yang kedua, supaya kita bisa menyelesaikan sebelum Isya. Kenapa kita dilarang tasyabbuh? Karena tasyabbuh dengan orang kafir itu menjatuhkan peniruan, pengekoran kepada non-muslim. Jadi kita nggak punya izzah, nggak punya kemandirian. Seakan-akan kita itu punya ajaran nggak lengkap, buktinya masih butuh mengekor, mengikuti agama lain, nyangkok ajaran lain. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawaradun. Dan Allah juga menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Antum mau masuk surga dengan agama Islam ini cukup, nggak usah antum tambahi dengan ajaran luar. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Albani, kita dalam beragama tidak butuh hadis dhaif sama palsu. Kan sudah cukup dengan hadis yang sahih itu cukup.
Anehnya umat Islam itu kadang-kadang hadis sahih dilantarkan, hadis sahih nggak diurus, yang dhaif palsu dirawat. Ini aneh. Wah, apalagi kalau haji itu hadis palsu keluar semua. Dari penyampaian ceramahnya para pembimbing, para ustadz. Makanya ada jamaah haji yang sudah paham sunnah, mengikuti travel kebetulan nggak sesuai dengan sunnah. Ceramah hadis palsu semua disampaikan. Akhirnya ditegur, Pak Ustadz, afwan, antum jangan menyampaikan hadis palsu semua. Ana ini bayar pakai dolar asli. Masya Allah. Masa antum kasih hadis palsu? Itu kecuali saya pakai dolar palsu, nggak apa-apa deh. Akhirnya ustadznya ketawa juga dia, ya ketawa. Ya jadi mau marah nggak jadi. Ini orang bener juga ya, bayar pakai dolar asli, masa hadis yang saya kasih palsu dan cuek. Ya coba aja bayangkan, sekarang itu lempar jumroh itu di jamak, Pak. Iya. Ada yang jamak takdim, itu satu kresek dilempar seluruhnya, itu jamak takdim. Ada yang jamak wasat, bukan takhir, tengah. Jadi ngelempar tanggal 11, 12 itu dibarengin. Dia lempar tanggal 11-nya jam 11, setengah 12. 7, nanti balik lagi sudah jam 00 untuk tanggal 12. Itu. Apalagi di Musdalifah rata-rata mampir balik lagi. Ditegur, Pak, kok nggak nginep di sini Pak, mampir? Oh Pak, yang mampir itu reguler, kita plus Pak. Oh, Masya Allah ya. Dulu berarti hajinya Rasulullah reguler ya Mas ya. Antum yang plus katanya. Allah Akbar. Akhirnya ngikutin cara orang-orang non-muslim. Pengennya praktis. Orang sekarang puasa juga pengen praktis, cepat selesai. Tarawih pengen selesai. Akhirnya sholat mereka di tengah non-muslim itu tinggal seminggu sekali. Umat Islam juga seperti itu. Coba aja antum lihat sholat tarawihnya antum sebentar lagi ini. Lomba cepet-cepetan. Ya, Masya Allah. Rata-rata yang disukain oleh jamaah sholatnya kayak apa? Yang cepet. Ya, jundal-jundil, jenda-jendit, gebek-gebek, mencolot. Udah. Itu yang paling asyik. Ya, baca Fatihah satu nafas, suratnya satu ayat. Yasin, Allahu Akbar. Yasin. Udah, selesai. Pernah saya itu ikut tarawih, Masya Allah. Ya, imamnya membaca ayat di surat Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak pasang kuda-kuda, anak kira membaca surat panjang. Waduh, Masya Allah. Wah, ini kayaknya panjang nih. Ternyata satu ayat. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Look, Allahu Akbar. Jadi kayak penonton kecewa. Ya, itu. Kok seperti itu. Dan anehnya Pak, yang masuk berita yang itu, sholat tarawih 21 rakaat 9 menit. Itu masuk. Aduh, hancur agama. Karena mereka mengiri. Yang ketiga, at-tasyabuh bainal mutasyabah bihi yuqi'u syai'an minal musyakalah. Antara orang yang meniru dan yang ditiru pasti akan ada keserupaan. Akan ada kesamaan. Dan itu jelas. Dan yang keempat, kenapa kita dilarang tasyabuh? Karena tasyabuh rata-rata menimbulkan kagum kepada orang yang kita serupai. Kalau kita tasyabuh dengan orang kafir, berarti kita akan kagum terhadap orang kafir itu. I'jab. Dia akan kagum di dalam cara ibadahnya, kagum di dalam perilakunya, kagum di dalam akidahnya. Oh, kayaknya nampaknya ini lebih enak, lebih praktis, lebih simple. Akhirnya apa? Tinggalkan agama Islam yang mereka katakan repot, mengikuti ajaran yang praktis-praktis tersebut. Wah, praktisan Kristen Mas, sholatnya cuma seminggu sekali.
Islam setiap hari 5 kali bolak-balik ke masjid capek. Capek. Ya Allah. Seperti itu. Nah, yang kelima, annal musyabahat tuwarithu atau turithu al-mawaddah wal mahabbah wal muwala. Bahwa tasyabbuh akan melahirkan kecintaan, kecondongan, dan pembelaan. Loyal. Mau nggak mau akan bela. Orang yang sekarang ini meniru dan suka meniru kepada agama tertentu, ketika agama itu tertentu dikritisin, dia bela malah. Belum tentu dia fasih membela Islam, tapi membela ajaran lain fasih. Coba sekarang kita kritikin kematian hari 1, 2, 3. Wow, keluar tanduk. Gitu, tanduk keluar. Tapi coba sekarang ajarannya Islam dilecehkan, cuek. Karena akibat tadi tasyabbuh. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang hadirin sekalian, kita enaknya gimana ini? Adzan dilanjutkan? Lanjutkan? Sholat? Sholat. Sekarang udah masuk. Jam berapa? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Lebih dikit nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa, lebihnya. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat kaidah 3 untuk memperingatkan kita akan bahayanya tasyabbuh. Kaidah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa umat ini akan ada yang terjatuh ke dalam tasyabbuh terhadap umat-umat lain. Sudah itu. Ini harus kita pahami. Tapi jangan sampai mandek di situ saja. Akhirnya apa? Ya sudah tasyabbuh aja. Rasulullah sudah nyuruh kok. Rasulullah sudah menghabarkan kalau memang begitu mau nggak mau ngapain? Apalagi mau apa lagi? Rasulullah sudah memprediksi kok. Enggak. Harus kita lanjutkan kaidah yang kedua. Rasulullah telah memperingatkan besar, memperingatkan keras akan bahaya tasyabbuh. Contoh dalam masalah jenggot, a'ful liha wa jazzus syawarif wa khaliful musyrikin. Biarkan jenggot, cukur itu kumis, selisilah orang musyrikun. Dalam lafaz lain, khaliful yahud. Karena apa? Yahudi benar memelihara, tapi semua. Wah, itu ya. Makanya hadirin sekalian, aneh di Indonesia ini. Kalau ada orang jenggotan dituduh teroris, padahal Masya Allah tokoh-tokoh Yahudi kalau antum kunjungan ke Aqsa, semua jenggot. Cuman ini juga dipelihara, semua. Sampai begini. Itu, dan bangga mereka. Dan gak ada yang disemir. Itu bedanya juga, dia gak mau menyemir. Dibiarkan asli apa adanya. Ya. Biasanya dia pakai kopiah, itu yang koboi hitam. Makanya antum jaga pakai koboi, itu pakaian khas. Ya. Makanya kita juga Syekh Utsaimin melarang jubah yang ada penutupnya. Ya, itu loh. Karena itu meniru cara berpakaiannya Yahudi Asfahan. Nanti di akhir zaman kan Dajjal keluar, dikawal oleh Yahudi dari mana? Asfahan, mengenakan toilasan, yaitu apa? Suatu pakaian yang menutup seperti ini. Ada yang dipakai di film-film itu. Ya. Apa itu? Kadang-kadang mukanya di model tengkorak itu loh. Nah itu. Ya, seperti itu. Tasyabbuh. Dan ini kan sudah nggak dijadikan masalah sama orang. Enteng. Banyak sekali, kalau kita hitung sampai daurah 5 hari nggak cukup. Tasyabbuh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaidah yang ketiga, bahwa akan ada sekelompok umat yang masih konsisten terhadap Islam, terhadap sunnah.
Di mana Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min hadil ummah dhahirina 'alal haq mutamassikina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Artinya kaidah tiga ini kalau kita padukan, memang betul Rasulullah menghabarkan bahwa di antara umat ini akan ada tasyabbuh. Tetapi Rasulullah memperingatkan dengan keras tentang bahaya tasyabbuh, dan ada sekelompok yang konsisten tidak mau melakukan meniru itu semua, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah hatta yakuna akhiruhum yuqatilu masihad dajjal, sampai kelompok ini yang akhirnya memerangi dajjal. Nanti di akhir zaman mereka, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih tentang nanti kaum muslimin akan memerangi bersama Isa siapa? Dajjal. Itu. Hadirin sekalian, sekarang bidang apa saja yang dilarang tasyabbuh? Tidak semua. Ya. Makanya di sini meniru, menyerupai, mengikuti orang kafir itu ada bidang-bidangnya. Yang di sini mencakup 4 wilayah. Yang pertama di dalam bidang aqaid, fi umuril aqaid, dalam bidang akidah. Contoh, dalam masalah bidang akidah, soal masalah kaitannya dengan keyakinan Allah itu lebih daripada satu. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani Isa anak Allah. Orang Islam ada yang meyakini seperti Majusi, semua perbuatan maksiat, semua perbuatan manusia itu dikehendaki Allah oleh Allah kecuali maksiat. Berarti ada 2 Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbuatan baik, sementara perbuatan jelek diciptakan oleh manusia sendiri, yaitu Qadariyah. Makanya Rasulullah mengatakan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Sama juga sekarang ada kelompok Islam yang mengatakan Allah Tuhan di mana? Allah di mana? Malah jelas nas Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Diulangi di dalam Al-Qur'an 7 kali, antum cek. 7 kali diulangi oleh Allah dengan konteks nas lafaz yang mirip sama. Tidak dianggap sementara hanya ijtihad, hanya karena pendapat diikutin. Ketika ditanya oleh siapapun, ditanya Allah di mana, ada yang menjawab Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di hati saya. Gede banget sampean. Sekarang Mas, kalau ada orang mengatakan Allah di hati saya, lah kursi Allah aja gimana? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Padahal kursi itu dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas tempat kakinya Allah. Wah, itu aja wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, apalagi arasnya. Loh, antum di hati, Masya Allah, gede banget. Yang gedean mana? Atau yang lebih aneh lagi, ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Coba kalau begitu antum berdoanya gimana? Rabbana. Bisa saja sedang di atas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Ada seorang ulama, Al-Juwaini namanya. Ketika saat mengajar seperti ini, di antara ulama yang hadir menjadi tulabnya, muridnya adalah Al-Hamadani. Kemudian beliau mengatakan satu kalimat yang ini akidah yang terpengaruh dengan filsafat. Innallaha kana. Oke. Ini apa ini? Oh, udah azan. Ya kalau begitu, anak selesaikan ini ya biar nggak nanggung. Innallaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Allah itu ada sebelum adanya arsy dan dia ada di tempat itu. Berarti dia ingin mengingkari Allah bersemayam di atas arsy. Akhirnya sang ulama tersebut yang muridnya juga mengatakan dengan sopan. Ini Pak, Masya Allah, kesopanan seorang ulama walaupun dalam posisi yang seperti itu.
Wahai Imam Al-Juwaini, da'il kalam anil arsy wa aina Allah. Tinggalkan berbicara tentang arsy dan di mana Allah. Sekarang kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Allahu Akbar. Iya. Dan konteksnya meminta. Dan fitrah kita ketika mengucapkan Rabbana tertuju bahwa Allah itu ada di atas. Buktinya nggak ada yang begini. Rabbana atina, berarti Allah di bawah. Rabbana ke atas. Akhirnya sang ulama tersebut, Imam Al-Juwaini yang menyebabkan beliau taubat, hayyaronil hamadani, Hamdani membikin saya bingung. Hamdani membikin saya bingung. Sahih. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapa yang mengikuti sunnah maka akan nataqa bil hikmah, wa man ittaba'al hawa wal bid'ah wal hawa nataqa bil bid'ah. Siapa yang mengikuti hawa nafsu akan mengucapkan kebid'ahan. Itulah ciri daripada Rasulullah SAW yang disifatin oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam beragama orang itu bicaranya cuma salah satu di antara dua. Kalau tidak bicara atas dasar nafsu, maka bicara atas dasar wahyu. Kalau bicara atas dasar wahyu, insya Allah yang diperoleh adalah kebenaran. Tapi kalau bicara atas dasar nafsu, yang diperoleh adalah kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan kita sampaikan secara singkat juga wilayah-wilayah yang kita dilarang untuk tasyabbuh. Yang kedua adalah ma yata'allaqu bil a'yad, yang terkait dengan perayaan. Itu yang dilarang. Kemudian perayaan ini Masya Allah Pak. Makanya ketika ada salah satu Yahudi mendengarkan Umar ibnul Khattab membaca firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum. Si Yahudi tersebut mengatakan, sungguh kalau ayat ini turun di tengah kami, maka kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai perayaan. Tuh lihat, paling senang perayaan, paling senang selamatan. Dikit-dikit dibikinkan hari raya. Maka antum lihat sekarang, pengaruh dominasi Yahudi sekarang, setiap apapun dikasih hari. Hari bola, hari buruh, hari ibu, hari LGBT nanti sebentar lagi. Apa? Itu Pak, kalau libur semua, nggak ada yang kerja. Iya, setiap bulan udah gitu lucu banget liburnya. Setiap penghujung, kalau nggak Jumat Senin, Masya Allah, bablas terus itu. Jumat, Sabtu, Ahad, atau Sabtu, Ahad, Senin. Itu, Masya Allah, produktivitas hancur. Belum lagi masing-masing agama dikasih libur 3-3, 5 agama, kelenger udah. Belum lagi hari-hari yang lain, ya. Belum lagi hari nasional. Masya Allah, antum kalau lihat tak kalender sekarang merah semua itu. Merah. Masya Allah. Apa kata Umar? Kami tahu turunnya di mana dan tempat bahkan lebih mulia, yaitu turun pada hari raya yang diutamakan oleh Allah, yaitu Arafah. Gitu. Nah, wilayah yang dilarang juga di dalam masalah kaitannya tasyabbuh ini adalah al-ibadah. Dalam masalah urusan ibadah, tidak boleh kita meniru. Dalam wilayah lakum dinukum waliyadin, gak bisa tukar guling. Gimana? Boleh kita sekarang tukar guling bumi, rumah sama orang non muslim. Tapi kalau tukar guling agama Pak, lakum dinukum waliyadin, gak bisa. Ada aturannya. Nah, yang terakhir nomor 4, al-adat wal akhlaq was suluk, yang dilarang berikutnya dalam hal tasyabbuh adalah dalam adat kebiasaan yang khusus buat mereka. Al-akhlaq, perilaku. Contoh, kalau orang Jepang ketemu, nah, antum tiru, jangan. Iya enggak? Terus mereka juga punya kebiasaan melambaikan begini. Jangan ditiru, dada. Makanya Rasulullah melarang harus mengucapkan assalamualaikum. Oh itu. Hal-hal yang seperti itu kecil tapi nampaknya kita akhirnya tanpa sadar terseret dalam masalah perilaku. Ya.
Contoh aja Pak, kita dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sholat, bukan sama non muslim Pak, hewan aja nggak boleh loh. Dilarang sholat meniru kayak apa? Coba praktekan. Jangan saya, antum kurang ngajar nyuruh saya praktek. Tuh. Ada yang ngerjain, Ustaz, tolong kasih contoh gerakan anjing, kurang ngajar. Nyuruh saya mempraktekkan duduknya anjing. Antum aja yang praktek gitu. Parah itu. Ya. Itu dilarang. Kita sholat duduk kayak duduknya anjing, sujud seperti binatang buas mau menerkam. Ya. Salam kayak ekornya kuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dilarang. Loh, apalagi sama jelas yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka tidak patut untuk ditiru. Agama lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini yang menjadi ini. Insyaallah ba'da salat kita akan lanjutkan tentang masalah kaitannya dengan kelompok mana saja yang kita dilarang untuk bertasyabbuh. Ya, insyaallah. Habis setelah itu macam-macamnya kita sampaikan secara singkat insyaallah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Kita lanjutkan kembali tentang pembahasan yang lebih penting, yaitu siapa saja kelompok-kelompok yang tidak boleh kita tasyabbuh dengan mereka. Yang pertama, orang-orang kafir secara umum. Ya. Contoh aja hadirin sekalian, Rasulullah ketika melihat orang yang duduk menyandar ke belakang, hadhil qi'dah maghdubi alaihim. Ini cara duduknya maghdubi alaihim siapa? Al-Yahud. Pernah ada orang yang mengenakan pakaian saubaini mu'asfaraini, pakaian yang badik-badik seluruh tubuh. Rasulullah mengatakan, inna hadhihi siyabul kuffar fala talbisuha. Ini pakaian orang kafir, jangan dipakai ya. Karena semua seluruh tubuh, tapi kalau sebagian atas hitam, sama juga pakaian merah kalau seluruhnya dilarang. Tetapi Rasulullah pernah mengenakan pakaian merah pada saat sholat Id, berarti tidak seluruhnya. Oke. Yang kedua, kelompok kedua yang tidak boleh kita tasyabbuh dengan mereka adalah al-musyrikun. Dalam tata cara ibadah mereka, hari raya mereka, perbuatan mereka, seperti ketika tawaf bersiul tepuk-tepuk. Ya. Karena Allah mengatakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka sekitar Ka'bah kecuali tepuk siul. Wah itu. Makanya yang suka bersiul itu dihindari. Kecuali manggil istrinya. Emang burung loh. Terus kemudian tawassul dan istisfa' kepada makhluk. Ini kebiasaan orang non muslim. Orang Isa tawassul dengan Isa, orang Nasara Isa, orang ini kan Islam hanya tawassul dengan amal atau iman atau dengan doa. Itu paling minim. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ahlul kitab. Yang tadi sudah kita bahas. Sampai makan sahur pun Rasulullah mengatakan faslun baina siyamina wa siyamu ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab makan sahur, yaitu sahur dilambatkan, buka disegerakan. Kemudian al-majus yang paling menonjol dan masih sisa, maaf ya. Di tengah umat Islam, Ustaz, ini bisa dimatikan nggak? Karena ini kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok.
Ya, jadi nggak tahu ya, masya Allah. Terus terang aja ya. Bismillah. Tapi nggak apa-apa keringetan nanti biar habis ininya kalorinya. Tapi tentang masalah apa tadi? Majus yang masih tersisa bahkan dipadukan, karena di Indonesia itu paling suka sinkritis dioplos-oplos, takbiran pakai obor, ya, obor simbol majus, api, mercon, petasan, ini sinkritis. Lah wong mitonin itu kan separuh Hindu Buddha, separuh animisme, sebagian Islam, ya. Supaya ganteng tadi kan disiram pakai airnya sumur orang ganteng, diganti dikasih baca Yasin, baca Yusuf. Supaya anaknya laki-laki lahir ganteng baca surat Yusuf, kalau perempuan Maryam. Mas, soal ganteng itu bibit, soal ganteng itu gen, soal ganteng itu turunan. Biarpun antum baca Yusuf, surat Yusuf 41 kali kagak bakal ganteng kalau turunannya kuntet. Itu ya masalah tuh. Lihat lucu, bapaknya hitam, maknya ini, terus anaknya bule. Mencurigakan. Ini anaknya siapa mas? Malah repot nanti. Ini gara-gara baca surat Yusuf mas, itu masya Allah, wah hebat nih. Aneh. Tasyabuh al-majus. Terus al-Furs war-Rum, Persia dan Romawi kebiasaan kalau ada rajanya datang dihormati dengan berdiri. Ini Persia, Romawi nggak boleh. Makanya Rasulullah sampai melarang, kalau saya sholat sambil duduk, duduklah. Sampai dalam masalah ibadah, takut umatnya meniru mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyatamassala lahu rijalun qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka dihormati orang dengan cara berdiri, hendaknya mencari tempat tinggal di neraka. Ya kalau antum dengan kesadaran orang berdiri nggak apa-apa, tapi kalau ada orang duduk, berdiri dong. Saya datang lo duduk aja, nggak hormat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya al-ajim ghairul muslimin, semua orang-orang ajam selain Islam. Contoh Jawa, ajam termasuk. Kalau ketemu sama orang kan pamit sambil begini, ya, nggak perlu antum, ya. Bahkan hadirin sekalian harus disertai dengan kalimat derek langkung, amit sewu, lo minta 1000. Ya, padahal 1000 itu kecil sekarang, harusnya amit 1.000.000. Nah ini. Yang berikutnya kelompok yang tidak boleh kita tasyabbuh adalah al-jahiliyah wa ahluha. Seluruh tindakan pada zaman jahiliyah, di antaranya al-asabiyah, kesukuan, terus kemudian bangga dengan nasab, perang hanya karena membela suku. Bahkan mereka kadang-kadang istisqa dengan bintang, mencela nasab, termasuk meratap. Semuanya ini kebiasaan jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab menulis kitab cukup bagus, 100 masalah jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah. Di situ semua tuh baca. Kemudian tasabuh dengan syaitan. Di antaranya Rasulullah mengatakan, la ya'kulanna ahadukum bishimali wa la yashrabanna ahadukum bishimali fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Jangan di antara kalian makan dengan tangan kanan kiri, minum dengan tangan kiri, karena syaitan yang makan minum dengan tangan kiri. Tuh, niru syaitan. Tidur tengkurap nggak boleh karena tasyabuh. Makanya pernah ada seorang sahabat
ya tidur tengkurap ditendang sama Rasulullah. Itu nggak boleh. Jadi, terus kemudian lagi mengenakan pakaian-pakaian yang khusus buat mereka, ya. Sebetulnya pakaian wisuda itu awalnya adalah dari orang non muslim. Dulu Islam nggak kenal wisuda, toge ya, toga toga ya, toga togut, nah pas itu. Terus kemudian al-Arabul ladzi lam yukmil dinahum, orang-orang Arab Badui yang belum menyempurnakan dinnya, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terlarang. Begitu juga di tradisi yang ada di kita, tidak semuanya budaya itu baik. Makanya yang baik dipertahankan. Contoh budaya tolong menolong, ya. Tapi kalau budaya jelek, nyambung ayam, ngadu kebo, kayak orang Jawa sama Sumatera. Dulu kan awalnya kenapa dikatakan Minangkabau? Karena setelah terjadi peperangan, akhirnya terjadi gencatan senjata, adu kesaktian, siapa yang menang itulah yang menguasai. Akhirnya adu kebo aja. Orang Jawa membawa kebo gumarang, gede, punuknya Masya Allah, tanduknya. Sementara orang Padang kebonya kecil, ya, kecil, tapi sudah dilaparkan lebih daripada seminggu, nggak nyusuk. Terus kemudian karena tanduknya juga nggak gini, dipasangin tanduk besi. Ketika ngelihat kebu perempuan gede, Masya Allah, kebunya itu langsung lompat karena kelaparan, nyusu itu sampai jebol, disundang jebol ini, nyubles nusuk perutnya, kalahlah. Akhirnya kebu orang Sumatera menang kabau. Itu aslinya menang kerbau, karena orang Sumatera Padang nggak bisa ngomong R, jadi kabau. Itu ya, orang Sumatera kan nggak bisa ngomong R kan, cuman dua, rupiah sama rendang. Itu kalau rendang sama rupiah fasih. Itu ya, coba antum mendengar R rata-rata irang kan, gitu R. Nah hadirin sekalian, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang kaitannya dengan sebab-sebab kaum muslimin terjatuh ke dalam tasawuf. Kita sampaikan secara singkat. Pertama, karena tipu daya orang kafir terhadap Islam dan muslimin, dijebak mereka, dibikin acara TV yang mereka akhirnya seneng niru. Contoh, dengan kesadarannya Masya Allah, dijebak mereka akhirnya pakai pakaian santer kelas. Malah di mal-mal pegawai muslim muslimah dipaksakan mengenakan pakaian apa itu, ya Allah. Memang makaid, mereka membuat trik-trik atas nama aturan, atas nama macam-macam, sehingga dengan tanpa sadar umat Islam pakai ciri-ciri mereka. Yang kedua, karena kebodohan kaum muslimin dan tidak mau belajar, sehingga dia tanpa sadar kejatuh ke dalam tasyabbuh tanpa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, dha'ful muslimina madiyan wa ma'nawiyan wa askariyan, lemahnya kaum muslimin dari sisi rohaninya, materinya, dan juga peralatannya, peperangannya. Orang muslim lemah dalam masalah ekonomi, akhirnya dipaksa kerja di tempat-tempat yang akhirnya dilarang oleh agama, dipaksa untuk kerja di riba, dipaksa untuk tidak sholat, dipaksa untuk nyukur jenggot, dipaksa untuk buka aurat. Masya Allah, saya lihat sendiri. Saya ketika di bandara subuh, sebelum subuh berangkat karena pesawat yang jam 5:30, wanita-wanita muslimah yang kerja di bandara itu sebetulnya ternyata berangkatnya banyak yang pakai jilbab. Akhirnya ketika sudah buka ini, copot jilbabnya, lemah di dalam materi. Makanya antum harus kuat.
Usaha-usaha ini harus kuat. Ya. Ya, 80% perusahaan-perusahaan besar ini sudah di tangan non-muslim semua. Muslim paling punya 3, pabrik kerupuk, tahu, sama pempek. Tambah mungkin sandal jepit. Itu. Nah, yang terakhir, kaidul munafikin, tipu muslihatnya orang-orang munafik yang tidak pernah punya kesetiaan terhadap Islam, selalu culas terhadap Islam, selalu merugikan Islam. Inilah yang menyeburkan umat Islam sadar atau tidak sadar ke dalam tasyabuh. Nah, sekarang hal-hal perkara-perkara yang dilarang tasyabuh realnya, atau hal-hal yang sekarang ini kaum muslimin lakukan dan itu padahal termasuk perkara non muslim. Pertama, berpecah belah dalam agama. Ya, Masya Allah. Dan mereka anehnya, perpecahan ini kadang-kadang tidak dianggap. Yang penting bersatu apanya. Rukun dalam masalah badan tok ngumpul, itu sama persatuan mikrolet. Warnanya sama, jurusannya sama, sopirnya kan beda-beda tuh. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Iman gak iman yang penting ngumpul, atau ngumpul nggak ngumpul yang penting beriman? Mana yang benar? Iya, iman nggak iman yang penting ngumpul. Loh, non muslim lebih kompak. Dan maaf hadirin sekalian, sekarang ini sudah Masya Allah menimpa umat Islam dalam masalah pemahaman. Ya, persatuan itu di atas pemahaman dan pengamalan, bukan hanya sekedar kumpul sepakat. Sepakat untuk apa? Ini yang sekarang perkara yang paling sulit diwujudkan di tengah umat Islam. Ya, bahkan umat Islam sekarang antara kelompok itu seperti Protestan dengan Katolik, seperti Hindu sama Buddha. Dan rata-rata tidak mau. Bahkan antum lihat Pak, Masya Allah, setiap Ramadan ketika kita masuk, bukan kita itu senang. Yang menjadi pertanyaan, beda enggak Muhammadiyah sama NU? Antum kapan Ramadannya? Selalu itu. Anehnya dua kelompok, dua organisasi ini bisa sepakat untuk 17 Agustus. Mereka pernah beda enggak Pak? Masya Allah, saya sepanjang sejarah belum pernah mendapati NU sama Muhammadiyah berbeda dalam menetapkan 17 Agustus. Kenapa Ramadan nggak pernah bisa gitu? Padahal mudah. Secara dasar untuk mengawali pakai hisab ardias, kira-kira nanti tanggal berapa gitu. Perkiraannya untuk apa namanya? Nah, ibaratnya gini loh Pak. Quick count-nya pakai hisab, real count-nya pakai ru'yah, menetapkan pakai pemerintah. Loh kan enak. Itu kira-kira jauh-jauh begini nanti tanggal berapa ya? Nah, diprediksi pakai quick count. Ya. Itu yang prediksi, lihat. Dan kita nggak bisa menetapkan karena bulan nggak bisa ngomong. Nah, kalau ngomong enak, bulan lo mau keluar kapan nanti? Enak, selesai. Karena nggak bisa ngomong, biarin aja dulu, jangan diomongin. Bulan belum keluar lo ngomong aja. Wah nanti begini. Udah, kita pakai quick count, hisab. Real count ketika sudah mulai malam ini kira-kira Ramadan tidak ru'yah, nanti disidang oleh pemerintah, diketok puasa besok. Kenapa harus pemerintah? Karena di antara sekian pihak yang paling bisa menyatukan, yang paling bisa mengeratkan dari sekian faksi organisasi, ya pemerintah. Tuh itu loh. Tapi Masya Allah, untuk menyatukan ini subhanallah hampir mustahil. Yang lebih lucu, kadang-kadang ada yang sudah memulai 2 hari sebelum ru'yah, dan anehnya yang disiarin TV yang itu. Nih torekot ini sudah mulai, bahkan ada yang lambat. Sehingga dari sekalian tidak aneh, satu komplek itu hari rayanya 3 kali. Ada yang khotib konyol, diambil semuanya. Masya Allah.
Ini khotib parah. Antum diambil semua, rakus banget mas. Iya Pak Ustadz. Akhi gimana? Anak Muhammadiyah teman, ini NU masyarakat saya, ini juga kelompok. Ya udah anak rangkul semua, enakan antum kalau begitu. Itu astagfirullah, sampai seperti itu Pak. Ada dai yang mengiyakan semuanya. Hari ini khutbah di masjid ini, besok khutbah lagi, masya Allah. Ajib. Yang ketiga, termasuk perkara-perkara yang tasabbuh dengan non muslim adalah raf'ul kubur wal bina'u alaihi, meninggikan kuburan dan membangun, masya Allah, kuburan, bahkan menjadikan sebagai tempat masjid ibadah, sehingga Rasulullah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah mengutuk Yahud wan Nasara yang menjadikan kuburan para nabinya menjadi masjid. Udah ditiru. Bahkan pernah saya hitung-hitungan kasar, kalau kuburan yang dibangun di Indonesia itu ada 50 juta. Satu kuburannya kita bikin rata-rata kijingnya, keramiknya 500.000, dan itu kecil. Antum kalikan berapa M Pak, duit nganggur di atas kuburan. Dimut nggak kena, dijilat nggak manis, dibuat dudukan juga nggak pantas, ya. Ente mau duduk di situ haram. Manfaatnya apa? Coba kalau duit ini dibuat untuk bikin rumah sakit, berapa banyak rumah sakit gratis, beasiswa umat Islam banyak yang doktor, profesor. Kita gunakan pemberdayaan umat, sementara masjid, yayasan, pesantren selalu lagu kebangsaannya ya dana-dana, ya dana-dana, ya. Antum lihat pesantren mana yang sekarang nyanyiannya nggak dia dana-dana? Umat Islam mana yang tidak nyanyi ya dana-dana? Bangun masjid nyanyiannya ya dana-dana, bangun pesantren ya dana-dana. Mau bangun apa? Sementara uang dibuang-buang. Belum yang buat untuk selamatan Pak. Kalau di Indonesia 1 tahun yang selamatan itu kita bikin kasar 1 juta orang aja, per orang mengeluarkan dana 20 juta. Antum kalikan berapa? Subhanallah. Makanya Pak, Saudi itu sebetulnya bukan negara kaya. Kalau dihitung-hitung masih kayaan kita. Apalagi sekarang minyaknya jatuh. Kenapa bisa membangun masjid di mana-mana, sumur di mana-mana, pondok Islamik di mana-mana? Karena mereka nggak selamatan. Itu simple kok. Nganalisis gitu aja repot. Nggak ada loh sini itu Pak. Apa yang nggak diselamatin? Tuku wedhus selamatin. Beli sepeda disiram air, ada uangnya, masya Allah. Uang orang hamil itu selamatannya 5 kali, hamil toh, ya, hamil 4 bulan selamatan, 7 bulan selamatan, lahiran selamatan, coplok udel selamatan, 5 hari selamatan, ya kan, melarat sampean. Melarat, itu melarat, kayaknya nggak ada yang kaya orang ini pribumi, kebanyakan selamatan, habis uang. Kadang maknya itu dibikinin rumah lengkap, jendela sak pintunya di atas kuburan, masya Allah. Sekalian aja Pak kasih kasur anget. Nah itu hal-hal yang seperti ini. Yang ini sebentar lagi, seminggu sebelum Ramadan mereka rame-rame jemput arwah. Makanya Sya'ban di dalam orang Jawa namanya ruwahan. Ruwahan, arwahan karena jemput ruhnya Mbah. Wah itu yang merantau di Palembang, Kalimantan, pulang ke Kediri, ke Pacitan. Mana Mbah? Ini Bu, ini mau jemput Mbah. Terus pakai apa? Ya digendong. Terus pancingannya apa? Ya kembang setaman, padahal cuman setoples. Kan mbahnya jadi bohongin di kuburan. Mbah, saya bawain kembang setaman. Yuk mulai Mbah, rioyoan apa? Ramadanan. Nanti menjelang rioyo hari raya juga apa? Dibalikkan. Udah. Sebelum Ramadan pun ramenya nyekar, padusan, unggah-unggahan itu megengan itu dalam bahasa Jawa Timur kuat-kuatan badok makan.
Itu karena besok puasa dikuatin makannya supaya nggak kangen lagi. Itu tradisi, masya Allah. Dan itu anehnya dilestarikan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kewajiban paling berat mendakwai orang Islam masuk Islam. Urusan paling berat sekarang memurnikan dinul Islam. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang nomor berikutnya apa ya? Nomor 2 ya? 3. Inna min a'dami suwari tashabbuh wa akhtariha 'alal muslimin al-iftitanu bin nisa. Di antara sekarang ini umat Islam terjatuh tasyabbuh dengan wanita-wanita non muslim, yaitu tabarruj. Iftitan alias wanita sekarang ini sudah menjadi pemancing jeratnya fitnah. Udah pakaiannya, sulat tingkahnya, bahkan sekarang kebalik-balik, perempuannya kerja, suaminya di rumah nyuci, masak, ya kan gitu. Akhirnya setiap sore antar jemput, kalau sudah nyampe sambil dibonceng, mas wis ngeliwet orang, tanyanya cuciannya wis dicuci belum, masya Allah, kebalik-balik ini. Dan sekarang dahsyat Pak, wanita itu subhanallah, kadang-kadang pakaiannya itu kita aja pakai di dalam rumah malu, merem-merem, dilihat atas repot, tengah repot, bawah repot, pakai cadar juga repot kita. Ya gitu, masuk yang lagi pakai cadar. Gitu. Ya karena apa? Dibiasakan. Demi Allah Pak, kalau seandainya dia sendirian, nggak ada yang membiasakan, malu. Tapi itulah, makanya Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Dan fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu di perempuan. Yang keempat, perkara yang kaum muslimin terjatuh dalam tasyabbuh dengan orang kafir adalah tarkusyi bila sibghin, tidak mau mengecat jenggot yang sudah putih. Dicat pakai apa namanya, hitam juga nggak boleh, tapi kita cat, tidak dibiarkan tidak cat. Itu kebiasaan Yahudi Nasrani tadi. Orang-orang Yahudi itu masya Allah Pak, sekarang ini ya, mereka itu kembali, ada kelompok ortodok yang kembali kepada Taurat aslinya, sampai di antara mereka cadaran. Dan sekarang mulai di masing-masing agama kembali kepada sunnah mereka masing-masing. Nah, umat Islam kok malah bid'ah? Itu sekarang ada Hindu di Bali, Hindu yang nyunah katanya, Hindu nyunah. Itu Yahudi nyunah katanya. Ada yang pakai cadar. Itu dikiranya orang Palestina yang Muslim, ternyata Yahudi, jenggotnya masya Allah kalah saya. Itu kalau di sini udah dikatain orang, di sana bebas. Kalau di sini orang jenggotan dikit aja dipelototin, wah sampai ini ISIS ya mas. Ya iyalah ISIS, ketiup angin. Itu katok cingkrang ISIS ya mas, iya ISIS. Itu jenggot nyalami masya Allah. Wah. Kenapa ente? Wah jenggot antum gitu kayak kambing tua. Nah, antum masih hidup mas, belum ketangkep. Kurang aja. Udah ngaunya gigit itu. Nah, itu. Selanjutnya dari sekalian, tasabbuh yang dilarang nomor 5, tidak membiarkan jenggotnya, malah kumisnya dipelihara sampai panjang, keluar dinaikin, pulang diturunkan. Masya Allah. Itu kenapa? Padahal Rasulullah mengatakan a'ful liha wa jasus syawarib, biarkan jenggot, pangkas itu kumis. Nah ini dibalik ya. Wa khaliful yahud fa innahum dan ini fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifan. Ini yang ke-6. Ini
kita termasuk tasabbuh, melarang orang sholat pakai sandal, melarang orang sholat pakai sepatu, karena Rasulullah mengatakan khaliful yahud, selisilah Yahudi, fa innahum la yusalluna fi li'alihim wala fi khifafihim, mereka tidak mau sholat pakai sandal dan sholat di sepatu khufnya. Walaupun begitu, antum lihat kondisi juga, karena memang sunnah. Rasulullah pernah sholat pakai sandal, ini sekaligus bimbingan. Kemudian di tengah sholat melempar sandal, sahabat pun yang di belakang ikut. Dari mana Rasulullah tahu sahabat melempar sandal? Karena Rasulullah bisa melihat dari arah belakangnya, termasuk mukjizatnya. Akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa kalian tadi melempar sandal? Ya Rasulullah, kami melihat engkau lempar sandal, kami juga lempar. Ini pelajaran satu yang kita bisa petik. Aslinya perbuatan Rasulullah itu sunnah, ditiru, kecuali ada dalil yang membelokkannya. Kemudian yang kedua, para sahabat sangat antusias di dalam mengikuti sunnah, ketetapan dan perilaku yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, dianjurkan dan termasuk sunnah sholat pakai sandal. Dan yang keempat, kalau memang mengotorin masjid ya jangan dipakai. Berarti sekarang kalau sekarang masjid antum pakai inilah karpet yang bagus, Turki, antum lagi hujan, udah gitu banjir, wow pakai sepatu tak. Sunnah. Akhirnya katanya pengurus masjid juga mangkel, waktu mempeling ya sunnah loh, itu sunnah juga, sunnah itu, insyaallah. Antum lihat kondisi mas ya, ya oke sunnah, tapi Rasulullah kan sunnah melempar sepatu yang kotor, ada najisnya, jadi pakai juga sunnah, melempar juga sunnah. Artinya lihat kondisi, pakai, tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kotor, copot. Ini yang kita bisa ambil dari hadis mulia tersebut. Selanjutnya dari sekalian, nomor 7, at-tafriqu fil hudud wa fil jaza wa ta'zirat. Ini sudah tidak kita bahas lagi. Bahkan termasuk perkara tasabbuh, kita menggunakan undang-undang buatan manusia, sudah tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dan hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Saya berlindung semoga kalian tidak menemuinya. Ketika itu bicara sama muhajirin. Di antara yang kelima, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih hukum terbaik yang diturunkan Allah, melainkan rakyatnya dirundung konflik yang tidak pernah mengenal kesudahan. Adanya konflik vertikal horizontal, vertikal habis horizontal terus. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mau menggunakan syariah. Dan kadang-kadang lucu, karena itu umat Islam ngomong, jangan membawa-bawa agama ke dalam politik, jangan membawa-bawa agama ke tengah kehidupan. Jangan sekarang ini bicara pakai agama dalam hal politik, tapi anehnya ketika kecepit dalam masalah politik pakai agama. Contohnya bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren untuk dapat suara, apa nggak pakai agama itu? Ini yang aneh, makanya disebut oleh Zakir Naik hipokrit orang seperti ini. Ya. Terus kemudian nomor berapa? Ya. Termasuk nomor 8 yang dilarang Rasulullah, as-sadlu fis shalah. Sadlu saub wa huwa yatrahu ala ahadi mankibai. Ada yang sini mas, sebentar mas, baju nanti tenang aja, enggak saya pakai, enggak saya. Sadel itu seperti ini loh, ini kalau bisa jangan dipakai ini yang tadi. Ini Yahudi toilesan,
Sadel itu begini, sholat nggak boleh, ya, paham? Seperti ini as-sadel. Ente pakai, ya, jangan cuma diginiin, ya, karena nggak khusyuk nanti bolak-balik jatuh ini. Rasulullah larang, naha anis sadri fi shalah ayyughattir rajul. Ada yang mengatakan ini tafsiran di antara tafsiran sadel, naha ini dari apa namanya riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, naha anis sadri fi shalah wa ayyughattir rajulu fahu, orang sambil salat menutup muka begini, ya. Nggak boleh, bukan untuk nguap, itu makna sadel dalam. Jadi sadel bisa tadi, sadel bisa yang kedua. Yang ke berapa? 9, termasuk perbuatan tasyabbuh dengan non muslim adalah tabarruj dan sufur. Wanita melakukan tabarruj, pakaian yang buka-bukaan tidak menutup aurat dan suka keluar. Ya, wanita sekarang gemar keluar, gak betah di rumah. Dan yang nomor 10, malang kerik di sholat. Ini gak boleh. Ini. Allahu Akbar. Ini gak boleh. Itu ya. Yang nomor 11, seluruh bentuk hari raya, perayaan dan berbagai macam acara ulang tahun yang selain Idul Fitri, Idul Adha semua. Dan ini sudah Masya Allah menimpa kaum muslimin. Masya Allah Pak, kalau peringatan maulid saja itu kita data di seluruh masjid itu ratusan miliar. Yang itu kalau diefektifkan tidak ada itu, Masya Allah. Itu maulid, belum nuzulul Quran, belum lagi Isra Mi'raj, belum lagi nanti yang masing-masing selamatan, yaitu wedus berapa itu yang disembelih ribuan. Terus lagi termasuk yang dilarang oleh Rasulullah nomor 12, tarku akalatis sahur, tidak mau makan sahur bahkan menyegerakan. Makanya kalau sahur itu diakhirkan, bahkan adzan pun masih boleh makan untuk melanjutkan, bukan mulai, ya. Jangan salah mendengar. Rasulullah mengatakan, man idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika di antara kalian dengar adzan, wadah makan minum ada di tangannya, lagi sedang Allahu Akbar, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Lek semua. Itu makan minum. Tapi antum jangan mengkiaskan berhubungan suami istri. Nah, antum jangan main kias, ente bukan ulama. Kalau begitu, kalau lagi pas hubungan suami istri adzan lanjutin dong. Ente dari mana? Nanya dulu sama ulama. Itu. Selanjutnya mengakhirkan buka. Jadi sahur disegerakan. Ini kebiasaan mereka. Lah mal buka malah diakhirkan. Ini juga tasyabbuh dengan non muslim. Kalau buka segera, bahkan ketika sekarang malam sudah mulai hadir di ufuk barat dan sekarang siang sudah mulai beranjak hilang di timur, kebalik ya, itu sudah otomatis buka. Antum makan nggak makan sudah buka. Ada yang lucu nunggu hayya ala sholat, padahal muadzinnya terlambat adzannya, ya. Kalau belum hayya ala sholat jangan makan dulu. Lah muadzinnya aja terlambat adzannya, makan dulu baru adzan kan. Ada yang nunggu kelelawar keluar. Nah kapan keluarnya? Pak, kelelawar sekarang banyak yang konslet. Nggak cocok. Kadang-kadang belum waktunya keluar udah keluar. Karena apa? Dikacaukan dengan listrik. Iya. Lajik ada listrik nyala, dikiranya sudah siang, ternyata belum keluar kelawar. Itu udah. Yang penting matahari terbenam. Selanjutnya adalah i'tizalul haid minan nisa, menghindari wanita ketika saat haid, maksudnya tidak ngajak bicara, tidak ngajak ngomong, tidak mau duduk bersamanya, ya.
Bahkan Islam membolehkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja ketika istrimu haid kecuali nikah, yaitu al-wata', yaitu berhubungan jima. Selain itu dibolehkan. Yang nomor 15, an-nahyu 'anis shalah. Salat pada waktu pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Ini tasyabbuh, makanya dilarang. Kalau penyembah matahari itu salat pas itu, waktu itu. Nomor 16, menghormati orang dengan cara berdiri. Ini sudah banyak dilakukan kaum muslimin, sementara Rasulullah mengatakan idza shallal imamu jalisan fasallu julusa. Jika imam salat sambil duduk maka duduklah. Wa idza shallal imamu qa'ima fasallu qiyama. Jika imam salat sambil berdiri maka berdirilah, ya, dan seterusnya, ya. Terus mana? Nomor berapa? Nomor 17, meratap dan melakukan acara-acara ritus kematian. Tadi hari 7, hari 1, 2, 3, 7 dan seterusnya. Itu termasuk tasyabbuh. Ke-18, bangga terhadap nasab dan cela-mencela, mengatakan orang hebat karena nasabnya, hina karena nasabnya. Itu perbuatan jahiliyah, tasabbuh dengan jahiliyah, dan termasuk istisqa dengan bintang, minta hujan dengan bintang. Nomor 19, asabiyah qaumiyah, nasionalisme, ya, karena Saudinya, karena Indonesianya, bukan karena Islamnya. 20, ya, puasa pada waktu bulan Muharram hanya 10 saja, tidak dibarengin 9-nya atau 10-nya, sementing kita selisin ahlul kitab. Makanya Rasulullah mengatakan la in baqitu ilal amil qabil la asuman natasi. Kalau umurku masih sisa tahun depan, aku akan puasa yang ke-9-nya. Termasuk juga perkara tasyabbuh nomor 21, menyambung rambut wanita dengan rambut palsu. Mau asli rambut orang lain atau rambut palsu, semuanya dilarang. Termasuk juga tasyabbuh dengan orang non muslim adalah hati keras dan tidak khusyuk ketika mendengar ayat-ayat Allah, dan ini sudah mendominasi umat Islam. Bahkan Al-Quran dibacakan dalam keadaan dia main-main, senda gurau, ketawa-ketawa. Termasuk ar-rahbaniyah wa tasyadud, ekstremisme, itu termasuk juga bagian daripada tasyabbuh dengan non-muslim. Demikian saya kira cukup, dan saya harapkan untuk tidak ada yang bertanya supaya cepat selesai. Gimana? Ada? Oh ya, sisa 5 menit, silahkan tanya satu, ya, satu Pak, silahkan antum ambil. Assalamualaikum Tad. Ya, ya, waalaikumsalam, silakan Pak. Nanya Tad, kalau pakai jas hujan itu Tad termasuk tasabuh nggak Tad? Hah? Pakai jas hujan itu? Jas hujan. Hadirin sekalian, kalau itu pakaian yang dikhususkan untuk penangkal, maka tidak mengapa karena itu dirapatkan. Jadi bentuknya tadi itu melompong gini loh Pak. Toilasan itu dipakai melompong begini. Jadi antum di posisinya kepala itu kayak hantu, ya. Jadi kan rapat nggak yang jasudan? Rapat, ya, nggak ada masalah, dirapatkan. Jadi suka begitu, tampil biasanya hitam, terus kemudian begini. Itu nanti pasukan 70.000 pasukan Yahudi dari Asfahan yang mengawal siapa? Dajjal. Gitu. Sebagai antum tanya tadi, antum silakan Pak, antum silakan. Ada lagi? Iya. Yaitu yang disarankan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dihindarkan. Itu. Iya.
Apa itu? Oh, mencium orang tua. Ya, makanya dihindarkan, itu tasabbuh. Sungkeman. Dan itu tradisi ajam Jawa. Orang Jawa itu kalau sungkeman itu merangkak sampai jaraknya 50 meter. Itu kasihan yang perutnya melendung. Itu merengket begini. Ya. Ya. Ya, orang Nasrani rajin apanya? Rajin nyapu rumah, bekerja. Tuh, ya. Sekarang masalah menyerupai kebaikan yang itu bukan asli mereka, bahkan aslinya itu kita. Itu tidak mengapa. Makanya di sana ada perkara-perkara mubah, contoh teknologinya, kebersihannya nggak mengapa, karena sebetulnya kebersihan itu ciri khas kita, bukan mereka. Mereka mengadop, contoh mereka tertib adil, ya itu sebetulnya dari Islam, cuman memang Islam itu dihancurkan secara sistematik. Mereka nggak tertib berlalu lintas, mereka ngaco berlalu lintas, ya. Akhirnya seakan-akan mereka itu hebat. Kita contoh, ya silakan. Oh ya. Sebagai penuh sebagai apa ini? Tulisannya jelek. Ustadz, masih adakah ulama sekarang? Masih. Di Indonesia ya, yang ada thalabatul ilmi, yang ada mereka-mereka ini pembanding dalil-dalil. Ya, bukan berarti mereka itu tidak patut untuk menjadi rujukan, tetapi ulama-ulama yang Rabbani, insya Allah mereka itu menjelang menuju, ya mudah-mudahan. Ketika safar adzan datang tapi kita lapar, manakah yang didahulukan? Makan dulu, karena Rasulullah mengatakan idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Jika makan sore sudah disiapkan, mulailah sebelum salat maghrib. Itu ya. Terus kemudian bagaimana cara seorang anak untuk mengajak atau mendakwai sunnah kepada keluarganya yang mana ayah, ibu, kakak, bibi dan pamannya semua ahli thariq? Ikhwan, saya menulis buku, mudah-mudahan bisa membantu walaupun tidak menjamin. Judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Itu bagaimana langkah-langkah kita untuk awal mendekati keluarga kita untuk proses mendakwai mereka. Bagaimana tips-tips menghindari tasyabbuh di era globalisasi seperti saat ini? Tips ini terakhir, Masya Allah. Dan sunnah tahap awal berilmu mengaji sunnah, apa dasar yang harus kita pelajari, dan bolehkah kita belajar dan mengaji dari internet, dan bagaimana teknis memilih ustadz yang sunnah, karena kita terkadang tidak bisa setiap saat bertemu dengan ustadz tersebut. Bagaimana kita mengetahui kalau ustadz tersebut sunnah? Ikhwan, pertama tentang tips. Pertama yang paling praktis, antum jangan pakai internet WA kecuali terpaksa, seperti terpaksanya orang lapar makan bangkai, kalau nggak makan mati. Itu satu. Karena tasabbuh yang membuat luntur hati kita itu ternyata adalah internet. Kalau terpaksa itu antum pegang, tolong berpeganglah dengan takwa kepada Allah. Gunakan untuk yang manfaat dan seperlunya. Jangan sampai antum membuka-buka yang menjurus kepada maksiat, apalagi dibuat debat kusir. Bertakwalah kamu kepada Allah, tanggung jawab antum mengupload tulisan. Tulisan itu bisa membela tapi juga menyerang antum di dunia akhirat. Makanya waspadai.
mengupload video yang ada musiknya, perempuan yang tabarruj, antum perhatikan. Terus kemudian kuatkan tamasuk, pegang teguh antum terhadap Alkitab wa sunnah, terhadap sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pelajari, pahami terus hal-hal yang dilarang, tasabuh yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, itu ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hadiri majelis-majelis ilmu. Karena itu yang mencerahkan, itu yang menunjukkan kita. Baca buku-buku terus, ya. Insya Allah dengan cara itu antum bisa terus memiliki bekal. Yang tidak kalah pentingnya, bertemanlah dengan teman yang soleh, karena akan mengingatkan antum ketika terjebur ke dalam tasabbuh. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga sangat dan amat penting, hindari televisi dan bacaan-bacaan yang murahan, majalah-majalah yang rusak, ya, apalagi di TV yang sekarang antum lihat apa yang kebaikan TV itu cuman 1%, 1%-nya pun sesat. Ya karena ceramah antum isinya apa? Isinya semuanya merusak Islam, mengajak kepada, ya paling banter isi ceramahnya itu tidak ubahnya seperti gereja. Antum kalau melihat ustadz di TV sama, Kristen, Islam, Buddha, Hindu sama ceramahnya. Kaitannya apa? Akhlak, dermawan, selesai. Itu. Coba menjelaskan tentang haramnya musik, langsung TV-nya burem. Iya. Ya TV kiamat. Ya, musik haram, masya Allah, kiamat ini. Saya punya anak tiri laki-laki yang telah menikah. Namun istri saya sering memenuhi kebutuhan anaknya tersebut tanpa sepengetahuan saya. Saya coba untuk tapi karena terlalu seringnya saya jadi gondok juga Ustadz. Ya kenapa antum gondok? Antum cemburu ini, antum perasaan. Kalau istri antum memberikan ke anaknya, karena itu bagian dari nafkah, dan juga hal itu tidak merusak harta antum, kebutuhan antum, nggak ada mengapa. Antum sodakoh ke orang lain aja dapat pahala kok, apalagi kepada anak istri antum. Dan anak itu tiri, statusnya aja sebetulnya sama seperti anak antum, ya kan? Makanya dalam pembagian waris itu ada al-akh lil abawain, al-akh li ab, al-akh li saudara sebapak, saudara seibu, saudara sekandung, sama, ya, gitu. Saya kira itu waktu sudah habis dan terserah antum pulang atau tidak, ya, terserah antum, silakan. Dan saya pesan jalan hati-hati malam, dan ilmu yang antum carikan, yang antum cari malam hari ini, saya berdoa mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kesukaan, kesenangan untuk menerima syariat Islam. Amin. Semoga Allah mengaruniakan kepada antum hati yang ridha menerima putusan Allah, menerima syariat Allah, hukum-hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.